Puji Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya kita telah mendengar isi Tuhan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Elohim. Amin. Saudara, di dunia ini ada beberapa kekuasaan di dunia ini ya. Di dunia diuraikan di dalam kitab Efesus bahwa ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ada roh jahat di udara, ya, saudara, bahkan ada penguasa kerajaan angkasa. Tetapi puji Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Sesungguhnya kita bukan lemah. Memang banyak kali kita perumpamakan sebagai domba. Amin. Domba itu adalah hewan yang sesungguhnya lemah dan penurut dan sering menjadi mangsa daripada predator atau hewan-hewan buas, ya, serigala, singa, beruang, ya, macam-macam. Dan di satu sisi seringkali disamakan dengan umat Tuhan karena hewan ini dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain itu bersifat penurut, ya. Domba kalau bulu-bulunya sudah tebal dan akan dipanen, ya, akan dicukur, jadi dia ditangkap, dipelintir, dirubuhkan, dicukur, jadi dia diam-diam saja dia. Dia penurut, ya. Beda dengan kambing, saudara. Kambing, Anda mungkin membelakangi dia, tiba-tiba dia tanduk. Nah, umat Tuhan sering diumpamakan sebagai domba. Tetapi puji Tuhan bahwa bukan seluruhnya kita lemah. Amin. Kita sesungguhnya diberi sesuatu yang sangat dahsyat di dalam dunia ini, ya. Sesuatu yang sangat pamungkas, sangat hebat, ya, sangat luar biasa, yaitu bahwa kita diberi kuasa, diberi otoritas, bukan menjadi, saudara, sesungguhnya lemah, ya, dalam pengertian secara jasmani dan rohani. Tetapi sebenarnya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang kuat, ya, yang penuh kuasa, ya, otoritas. Jadi situ, saudara, kita harus benar-benar meyakini, seiring kita juga harus mensyukuri, ya, bahwa kita ini dipanggil dari yang tidak terpandang, tidak dianggap, ya, yang sebenarnya kita ini sia-sia, tidak berguna, tetapi hari-hari ini, amin. Karena itu seorang ibu gembala tadi bersaksi bagaimana Tuhan menuntun mereka tanpa dimengerti, dipahami maksud, ya. Pokoknya ikuti saja, ya. Tuhan suruh pelayanan di Angges, tidak ada jemaat. Tuhan suruh ini itu, akhirnya ada jemaat, akhirnya berkembang, ya. Akhirnya jadi ketua wilayah. Nah, sekarang Tuhan suruh ke Manado, ya, karena suami adalah sebagai petugas, ya. Jadi ada maksud tidak dipahami, ya. Pertama tidak dipahami, ya ikut saja. Nah, itulah kelebihan kita, saudara. Di hari zaman ini Tuhan sedang membangkitkan suatu umat yang penuh kemuliaan, yang penuh kuasa dan otoritas. Ya, pelayanan kita bukan kalau pelayanan lain saya lihat mengandalkan apa, ya? Itu sebetulnya tingkatannya bukan mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Saya lihat mereka mengandalkan cara-cara yang kebenaran-kebenaran psikologis, ya. Jadi jemaat diikat dengan cara-cara pendekatan tertentu, ya. Bukan berdasarkan kuasa Tuhan sebenarnya, ya. Cuma diperhatikan, ya, itu bersifat psikis atau kejiwaan, ya. Itu kebenaran, tetapi sesungguhnya kebenaran yang paling hakiki adalah kebenaran roh, kuasa otoritas roh. Apabila kita membawa
jemaat Tuhan dengan cara itu, ya, satu saat kita akan kecewa karena dia tidak akan memiliki iman yang kuat kalau cuma berdasarkan cara-cara psikologis. Tapi kita ini secara spiritual, secara roh, ya, secara batin yang terdalam. Apabila orang mengalami pergaulan dengan Tuhan, ya, seperti suksesnya seorang ibu tadi, itu menunjukkan bagaimana sebetulnya kearifan tertinggi di dunia ini adalah mengikuti Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh keunggulan. Dia adalah roh Tuhan sendiri. Amin. Hari ini kita ini siap untuk perjamuan. Saudara, kita harus memahami sebenarnya perjamuan kudus ini adalah bagaimana kita menikmati atau akan menerima lewat iman, lewat kejadian iman ini, lewat roh. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Masih. Ya. Memang orang tidak melihat, kalau melihat secara jasmani dia tidak akan dapat mengerti apa yang telah buat di kayu salib di Golgota. Bagaimana Tuhan membayar harga untuk penebusan umat manusia. Ya. Bahwa secara hurufiah dan secara mana rohania, secara iman, Tuhan menyerahkan dirinya dihancurkan. Ya. Harga dirinya dihancurkan, ya, kemuliaannya dihancurkan, ya, dia punya segala-galanya dihancurkan dan dia rela dibinasakan, mengalami kematian, penderitaan yang sangat luar biasa. Orang kalau cuma disalib seperti itu, banyak juga orang disalib. Peristiwa penyaliban sebenarnya sudah berlangsung sebelum Tuhan Yesus. Orang digantung di kayu dan dianggap sebagai terkutuk. Ya. Sudah berlalu. Tetapi yang beda, Tuhan itu sudah ditangkap, dia telah disiksa. Dan cambuk-cambuk, dia dicambukkan kepalanya itu. Tiap cambuk, ujung-ujungnya ada bola-bola berduri-duri, saudara. Duri-duri sebagai paku. Itu satu kali cambuk, satu cambuk ada 9 dia punya tali. Dan di tiap ujung tali itu ada bola-bola duri. Jadi saudara bayangkan tiap satu kali cambuk, maka duri-duri itu atau paku-paku itu akan masuk ke dalam daging. Dan ketika ditarik, dagingnya tercambuk. Itu bocor-bocor itu. Lubang-lubang penuh dengan. Jadi bayangkan satu kali cambuk 9 keras. Kalau 2 kali berapa? Itu tidak karu-karuan kalau melihat. Badan, belakang, depan, ya, kaki, buka, ya, saudara. Dan siksaan-siksaan yang luar biasa. Karena waktu penyalipan itu memang Tuhan itu diserahkan seperti domba diserahkan, disembelih, di apa saja. Dia harus menanggung. Dan waktu itu kegelapan yang berkuasa, iblis di situ, ya. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, secara roh dia ada di situ. Dan dia yang komando, dia yang memberi inspirasi pada para penyiksa untuk menyiksa dia, untuk menggagalkan dia. Siksaan mental. Bahkan waktu disalib, saudara, ada seorang yang memancing dia. Kalau benar engkau anak Elohim, coba engkau turun, ya, turun. Saudara tahu, dipancing seperti itu, digoda. Dia memang mengosongkan diri, tapi dia benar-benar kuasa itu ada pada dia. Kalau dia mau, ya, kalau dia marah, ya, sebenarnya dia cuma pandang itu orang bisa mati, terbakar. Dia masih berkuasa, tapi dia sengaja mengosongkan dirinya. Ya, itu penderitaan yang besar. Saya pernah mencoba sedang menghayati penderitaan Tuhan. Saya mendaki gunung, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saya pernah lakukan ini dan di hadapan Tuhan. Saya melakukan dengan iman. Waktu saya mulai bertobat, waktu itu sebenarnya belum baptis, tapi sudah ada langkah-langkah pertobatan, ada kerinduan. Ya, mendaki gunung, saya memang pakai sebagai apa dikenal, napak tilas atau suatu perenungan perjalanan. Saya merenungkan bagaimana siksa Tuhan, bagaimana sakitnya dia, bagaimana dia punya hati, bagaimana dia punya perasaan. Saudara, saya mulai merasakan, mulai naik 4 gunung,
kelabat. Kami waktu itu kelompok kami ini, tim ini, saya pemula. Ada beberapa orang yang sudah pakar. Jadi kalau mereka naik cepat jalannya, waduh, saya saja gos-gosan rasa-rasa meledak itu kan. Pokoknya imbangi saja. Wah, mulai saya ada perundungan itu. Saya mulai terbayang. Saudara, itu saya tahu itu karya Roh Kudus. Tuhan mulai buka kepada saya. Wah, saya membayangkan penderitaan Tuhan itu lumayan. Waduh, tidak sanggup. Seperempat gunung saya sudah mulai merasa. Pertengahan gunung sudah berat. Saya rasa-rasa mau pingsan. Dan benar-benar 2/3 gunung menjelang puncak. Saya pingsan. Itu mereka tahu. Pingsan saya. Tidak sanggup. Mereka kira saya tidur. Ya pas mereka juga istirahat. Jadi saya memang waduh. Tidak sanggup. Berat sekali. Berat penderitaan Tuhan ini. Nah, kasih dalam Tuhan itu harga bayar. Dia memberikan dirinya, dihancurkan, ya. Mentalnya dihancurkan, dihina. Dan sebenarnya dia manusia, dia masih sakit. Kalau dia mau, dia bisa panggil kembali. Dia tidak usah turun tangan. Dia cuma bilang, Mikael, Gabriel, manimpang. Bahkan Tuhan itu sangat berkuasa. Waktu mau ditangkap di Taman Getsemani saja, ya, di Taman Getsemani itu kan malam-malam, jadi pakai obor tentu saja. Dia tanya, siapa yang kamu cari? Ini pasukan ini mungkin berapa ratusan atau ribuan orang. Enggak, sudah siap-siap. Kenapa ini toko ini yang hendak ditangkap? Memang selama ini menjadi suatu ketakutan, ancaman juga bagi Roma. Karena mereka melihat seorang pribadi yang melampaui Julius Caesar, melampaui Kaisar Agustus dalam kewibawaan, di dalam pengaruhnya, di dalam kuasa. Dia bukan cuma kuasa bisa mengendalikan orang, dimanage orang, dia bisa juga berkuasa sangat dahsyat sekali. Ya. Dan saya tahu Yesus masih sebagai tokoh, ya, karena sebelum Yesus juga sudah ada pemberontakan Makabe, ya. Dari pemerintah Roma yang menduduki Israel waktu itu, mereka mengawasi setiap orang-orang yang menjadi pemimpin atau menjadi orang-orang terkemuka. Mereka selalu awasi, mereka selalu mata-matai, ya. Karena itu seorang perwira pernah Tuhan ejek sama dia. Saya heran, di Israel pun tidak ada orang punya iman seperti dia. Tapi kok dia ini bisa percaya lebih daripada kamu? Tuhan singgah sama dia. Karena dia tahu perwira ini tiap hari mata-matai sama dia. Kadang-kadang dia menyamar jadi pedagang. Kadang-kadang menyamar jadi petani. Dan dia lihat semua perbuatan. Karena itu tidak heran dia berkata, Tuhan, sembuhkan bawahan saya yang sakit di rumah. Lagi sakit keras. Tuhan bilang begini, aku akan datang. Dia bilang, tidak perlu Tuhan. Engkau bicara satu kata saja, dia pasti sembuh. Tuhan bilang pada orang banyak, aku heran. Di seluruh Israel tidak ada orang seperti dia ini, punya iman yang luar biasa. Padahal Tuhan aja sama dia, Tuhan lagi sini sama dia. Karena ini tahu, kamu lihat hari-hari jadi kamu percaya. Dia lihat orang mati sembuh, langsung dia lihat. Jadi waktu itu Yesus masih sebagai suatu karakter, suatu tokoh, suatu profil itu menjadi catatan di Emporium Roma, ya. Mereka diawasi terus. Jadi waktu dikatakan, wah ini orang berbahaya, ya, Pontius Pilatus bilang tangkap dia. Ya. Apalagi pemuka-pemuka Yahudi bilang, dia sesat, sudah menghujat Tuhan begini, tangkap dia. Oke, tangkap, bawa pasukan. Ya, mungkin satu ploten. Bawa, tangkap. Tapi apa waktu mau ditangkap, Tuhan tanya, Yudas datang, bikin gelap. Bertanya, siapa kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Rubuh semua itu pasukan, rubuh habis. Tidak ada yang bisa menangkap karena wibawanya, ya, kuasanya. Bahkan kalau dia mau, tidak ada orang bisa menyentuh dia. Tidak ada bisa menangkap dia. 2 kali kalau tidak salah di dalam
orang-orang itu rebah. Tapi Tuhan tahu bahwa dia harus bayar harga semuanya. Maka dia mengosongkan dirinya. Ya. Kalau Anda baca di dalam Injil bahwa berapa kali Tuhan mau ditangkap, dia cuma lewat. Tidak ada orang bisa menjamah dia, dia cuma lewat. Tidak ada yang bisa menangkap dia. Dan dia sangat berkuasa. Nah, inilah Tuhan Yesus. Sebenarnya dia bisa saja, dia tidak akan bisa disalib, tidak bisa ditangkap, tapi dia sengaja menyerahkan dirinya untuk dihancurkan, ya, supaya kita menerima Roh Kudusnya. Siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah Roh Tuhan sendiri. Amin. Roh Yesus sendiri. Kalau orang-orang punya karunia Roh Kudus, kebetulan di antara kita ya banyak di GPR. Pasti mereka kalau bisa melihat Roh Kudus, itu Yesus Masih. Mereka melihat wujud Yesus Masih. Cuma sering digambarkan sebagai dilambangkan oleh pati. Saya pernah melihat mata muka-muka ini lagi berkuliah di Lamongan, ya. Kami sedang dibentuk jadi yang bertuan. Saya lihat ini merpati, dia itu apa? Sapu tangan saya kan warna ungu. Saya lihat, saya punya sapu tangan, dia bawa ke atas, dia lepas, dia bermain. Ini merpati main-main, ya dia bermain dengan ini apa sapu tangan saya. Saya lihat begini, sapu tangan saya di saku dong. Saya lihat, ini merpati. Padahal itu dosen lagi mengajar di depan, ya. Nah ini saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang bekerja. Saya tidak tahu maknanya apa, tapi saya kira-kira lah. Yang penting Tuhan tidak marah saya, Tuhan senang. Sudah bagus itu. Amin. Nah hari-hari ini saudara, sebenarnya kita sedang menuju pada klimaks kehidupan saudara. Hidup ini satu kali. Mungkin manusia hidup di dunia ini ya katakanlah mungkin 80-90 tahun, ya. Tetapi kesudahannya atau dampak daripada hidup kita di dunia ini akan menentukan apakah kita berakhir di mana. Cuma dua kemungkinan saudara. Akan berakhir di siksa kekal atau berakhir di senang kekal. Amin. Tapi saya percaya semua yang ada di sini Tuhan telah panggil, ya, khususkan karena itu saudara bayar harga. Apapun saudara, karena kita memiliki berkat yang sangat luar biasa. Selain kehidupan kekal, kita menjadi anak-anak Elohim. Itu bukan cuma sekedar nama saudara. Kita memang di dunia ini seperti domba, ya. Kita kadang-kadang dalam pengertian kita lugu, murni. Tetapi untuk menghadapi iblis, ya, kita mengalahkan dia, ya, sampai akar-akarnya. Yang ditakuti di dunia ini bukan orang-orang berotot, saudara. Orang-orang sangar, gondrong mulia, penuh tato. Iblis tidak takut itu semua, saudara. Ya, bahkan dia tidak takut seorang jenderal sekalipun. Dia tidak takut segala macam senjata di dunia ini. Bahkan senjata nuklir yang paling hebat, dia tidak takut. Yang dia takut adalah saya dan saudara. Amin. Ketika kita dalam kuasa dan urapan Roh Kudus, ya, saudara, itulah di satu sisi memang ada kontroversi, saudara. Kita disebut sebagai domba, ya, diklasifikasikan sebagai domba, dihina, diolok. Tetapi untuk menghadapi pekerjaan iblis, kita tidak akan mundur. Amin. Termasuk seorang ibu gembala tadi, apapun Tuhan bawa di mana, siap. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes 16. Itu sangat mahal yang kita terima hari ini. Roh Kudus itu mahal sekali. Ya. Dia adalah karakter dan pribadi Yesus. Tolong baca. Yohanes 1 ayat 12, saudara. Ini bukan cuma sekedar lambang kiasan, bukan cuma sekedar namanya sesuatu perumpamaan, bukan, saudara. Ini benar-benar nyata. Dunia ini, saudara, yang menentukan dunia ini memang nomor satu adalah Tuhan, ya. Yang menentukan sejarah adalah Tuhan. Tetapi juga kedua yang menentukan sejarah adalah anak-anak Bapa Yahweh. Amin. Coba baca. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
diberinya kuasa, power, authority, kuasa, otoritas. Ya. Karena itu Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi, saya ikat sampai di surga. Coba perhatikan. Kalau Anda ingin menyelamatkan seorang, biasanya orang mengasihi keluarga, toh? Anda berdoa tiap hari, sungguh-sungguh berdoa. Jangan cuma berdoa 1-2 kali. Kalau mami berdoa ya, untuk keluarga di Jawa ini, terutama orang tua, itu kalau saya baru belas tahun, belasan tahun kan baru terjadi. Benar kan? Tiap hari pasti berdoa. Berdoa dengan iman, berdoa 2 tahun, 3 tahun. Jadi Anda kalau bergumul, jangan menyerah cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Kalau Abraham berapa lama? Sampai dia dapat janji itu menjadi kenyataan. Ishak. Berapa lama? Kalau tidak salah dia dipanggil 70 tahun. Kemudian Tuhan berbicara pada dia, ya, bahwa engkau akan mendapat keturunan 30 tahun. Amin. Dia tiap hari dia berharap itu, tiap hari percaya, tidak pernah runtuh. Saya juga. Saya sebenarnya ada visi pribadi secara, saya ada visi dengan kaum muda sebenarnya. Dulu karena kami kaum muda dulu, kami bantu satu pelayanan. Di situ saya bertobat pertama, ya. Kami berapa pemuda kira-kira 5 atau 6 orang. Itu semua rajin 2 puasa, 2 malam. Wah, kalau 2 malam kami itu jam 8 jam 9 sudah mulai. Sampai pagi. Sampai pokoknya jam 4 jam 5 selesai. Ada yang sekolah, jadi kalau dia mau sekolah istirahat sedikit baru ke sekolah. Jadi sudah bilang beritahu orang tua duluan kalau kita 2 malam. Ya, 2 malam. 1 bulan 2 kali. Bahkan ada seorang anak SMEA dia. Heran dia giat pelayanan, dia punya waktu banyak terbuang pelayanan. 2 puasa tidak pernah absen. Itu dia apa ya? Jadi dia dapat nilai yang terbaik. Waktu ujian besoknya mau ujian, malam ini dia 2 malam. 2 malam, besoknya dia ujian. Hasilnya kemarin dia yang terbaik. Ya. Terbaik, lulus terbaik. Ya, seperti itu. Nah, dulu kami punya seperti itu. Bantu pelayanan, kami pergi bergerak pokoknya di pemuda, bikin program, berkunjungan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit bagi tim 2-3 orang, bikin tiap hari bagi tim, berjalan. 2 orang sakit tiap hari. Shalom, kami dari pelayanan ini kami rindu mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Kalau boleh berkenan kami akan mendoakan. Ya silakan. Banyak kan suka karena di rumah sakit ada tusuk parah. Tadi doakan. Lagu, firman, firman. Kebanyakan itu yang didoakan itu memang kuasa Tuhan berkuasa. Dan banyak dari situ dimenangkanlah jiwa-jiwa. Kami juga beberapa variasi pelayanan. Ada orang teman ini, dia punya teman perempuan sudah hidupan malam lah di night club, di kerja di pokoknya soal nakal. Jadi dia bilang kalau boleh orang melayani bagi dia, oke orang layani atau posisi strategi. Itu harus berdoa, siap berdoa beberapa hari, kemudian atur strategi. Kamu masuk duluan, karena dia yang kenal. Kamu aja bicara sama dia, kemudian aja dia keluar. Kemudian seakan-akan kita ini tidak kenal satu sama lain, tuh. Kita langsung satu dengan dia dua bicara kan, yang satu langsung minggu, langsung yang satu juga pokoknya sebawa di arah kerohanian tuh, di dalam suasana kuasa Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi langsung menangis tuh, langsung disampaikan mesti bertobat ya, mesti kembali kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Jadi akhirnya saudara dia sadar ya. Berapa hari kemudian hari Minggu masuk lagi gitu. Boleh kata berhasil karena mungkin ya memang ajakan dunia itu kencang. Berapa lama kemudian saya dengar dia
Tapi yang pokok bahwa kami sudah melakukan dengan baik dan artinya ada keberhasilan. Tapi bentuk pelayanan itu waktu itu cuma kira-kira 8 kakak. Ya. Jadi kalau terkumpul jemaat kira-kira ada belasan sampai 20 orang lah. Ketika kami bergerak seperti itu, dan semua juga bergerak ya. Sampai tukang bakso ini dia ini namanya Carlota nomor 1. Tapi ketika dia bertobat, wah dia Carlota dia rubah jadi peminjil, dia bersaksi semua. Di mana dia kerja, bos-bos ke rumah dia jaga bakso akan itu dia bersaksi. Ada berapa bos yang dapat apa? Ada pengusaha malah yang bertobat ya. Waktu itu dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun itu pokoknya jemaat itu gereja full, gereja sudah muat jadi dibangun lagi dari dulu gereja bulu loh, dari pohon kelapa dia punya kayu-kayu dia dindingnya dari bambu yang di apa, tapi karena dicat bagus ya sudah tahu hanya lama-lama tidak layak lagi dibangun ya apa yang permanen ya. Jadi gereja cukup besar, ukuran sedang lah, ratusan, hampir 100 jiwa. Nah, kasihkan Tuhan saya punya visi seperti itu. Saya rindu ada anak-anak muda bergabung. Sebenarnya Tuhan waktu yang lalu sampai kami ke Tahuna kan, ke Angges, itu ada 2 pemuda yang militan kayak kami seperti itu. Pemuda Jones yang sudah meninggal dan Rafli, ya. Dan Naomi itu dan anak-anak ini juga seperti mereka, ya. Tuhan pakai cukup militan. Jadi kami Tuhan suruh waktu itu ke sebenarnya mau KKR ke Manado itu, tapi itu sudah satu paket Tuhan punya rencana. Dan waktu itu Pak Yung yang di Manado ini dia bilang sudah saya siap apa nanti saya kondisikan di sana orang KKR ya, bikin di lapangan. Nah ketika dari ya ini kan organisasi gereja, jadi di sana tahu bahwa dia mau KKR, orang mau KKR di sana, memang langsung ditekan dia itu, bahkan di tengah keluarga. Pokoknya para pimpinan gereja di sana tidak mau, ya, pokoknya dilawan, bahkan mereka pakai segala cara sudah. Sampai waktu itu pernah ada di pasar apa ya, pasar Tahuna itu kan, itu malam. Itu Kok Yung buat telepon, halo Pak tolong bantu doa saya diserang, keluarga juga sudah marah sama saya ini, sama tadi bicara begitu itu HP bunyi kayak seperti mau meledak, pokoknya sudah melengking itu HP, apa ini, saya tahu ini kuasa gelap ini ya, dari orang-orang yang tidak senang di sana itu senang mereka menyerang ya. Jadi dia langsung rasa-rasa mau meledak itu HP bunyi kencang sekali. Jadi kita waktu itu langsung berdoa ya. Dan akhirnya saya bilang bagaimana kau Yung? Jadi aduh Pak semua perang orang keluar dari sini. Jadi bagaimana? Saya bilang begini Kau Yung, kalau situasi seperti ini jangan dulu ya, batalkan dulu nanti lain waktu. Jadi waktu itu kita di bawah pelayanan di Tahuna, di belakang Polres ada suami istri yang satunya ke sekolah dan pemimpin gereja sebenarnya dengan kuasa mas bisa didoakan ya, ada kekuatan memang ya memang heran ajaib karena di situ ada kekuatan dikatakan siluman kucing, tapi memang tidak percaya kenyataannya ada anak mereka vikaris ya, itu kucing itu lempar batu sama vikaris ini dari bagian atas rumah, dari seperti hubungan begitu, itu batunya disimpan Pak. Ini Pak, ini batu ini kucing yang lempar Pak sama anak kami ini pingsan dia Pak. Ini batunya. Memang saudara waktu juga sudah ditahirkan ya, itu kucing itu kelihatan itu dikejar itu anak-anak rumah itu pokoknya ya, itu artinya kiriman ya, memang melampaui akal sudah, itu bukan
tidak bisa dicerna dengan rasional, karena itu bersifat dimensi roh, ya, dimensi yang berbeda. Tapi kenyataannya ada. Ya. Nah, kasihan Tuhan, itulah bahwa kuasa Tuhan, saudara, yang memproses kami siap di mana saja, jalan di mana saja. Nah, yang sangat luar biasa bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa mengalahkan musuh, mengalahkan iblis. Ya, kita tidak berperang dengan cara, kebanyakan bukan dengan cara fisik. Kecuali Pak Kemenhan ini kan, ini kalau di lapangan membela negara, ya, berhadapan dengan musuh, ya harus menembak. Kalau tidak menembak, kalau kita tidak membunuh, ya kita akan dibunuh. Kalau petugas. Tapi saya heran bahwa bukan saya kagum juga dinilai ketentaraan di ketentaraan itu banyak nilai-nilai yang luhur, sangat bagus sekali, karena membela negara itu adalah mulia. Dan kesaksian saya lihat di lapangan banyak orang-orang, bahkan termasuk pelayanan gereja ini, ya, gereja yang bernama Gereja Pimpinan Roh Kudus, itu dibangun oleh atau didirikan, ya, Roh Kudus pakai veteran-veteran ini, ya, orang-orang dari bekas KNIL, bekas dari TNI, ya, yang sudah tua-tua waktu itu. Tuhan pakai dan menyuruh mendirikan gereja ini. Tuhan yang kasih itu nama, ya, kasih nama, bahkan suruh dirikan, daftarkan. Juga seorang bapak dia juga dari TNI lagi. Jadi memang nilai-nilai juga di ketentaraan itu banyak yang sangat mulia yang terpuji, ya. Karena itu orang-orang dari ketentaraan itu cuma berkenan memanggil mereka, karena mereka itu artinya, ya, kalau dibandingkan dengan firman, mereka sudah melakukan dengan benar dan baik, ya. Di situ diajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan kecintaan kepada bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang sangat luhur. Nah, puji Tuhan, kebanggaan kita bahwa kita memiliki kuasa, ya. Hari-hari ini kita harus bangga, saudara, dan kita harus menerobos lagi, ya, saudara. Bagi saya, tapi bagi semua juga saya percaya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita fokus, saudara. Saya sudah merenungkan tadi malam, saya agak sampai lat. Saya coba kerja yang pekerjaan yang masih berjalan, pikirkan soal urusan disnaker, saya harus hubungi siapa untuk kepentingan jemaat dalam skala daerah. Kemudian saya renungkan, mana yang terbaik sebenarnya, pola atau konsep hidup yang terbaik. Saya renungkan, saya dapati bahwa satu kebenaran muncul. Kalau saya banding-bandingkan hidup tahun sekian, saya sudah bertobat, kemudian dibanding-bandingkan, ya, saya mendapati bahwa yang terbaik itu ketika kita menyerahkan semuanya setiap hari, lewat doa, lewat perkataan, ya, dibuka selalu. Kalau dulu orang bilang apa, kalau suami sejak berdoa, Roh Kudus ambil alih hidup kami, pimpin rumah tangga kami, usaha kami, ya, pelayanan kami, selalu setiap hari begitu dulu pernah. Dan betul yang pernah kami alami itu sangat luar biasa. Itu merupakan era-era yang dalam intensitas, ya, untuk kejadian mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu waktu kami. Sekarang belakangan saya agak pandang enteng, kan. Jadi sudah berdoa pagi-pagi. Istri saya sudah berdoa sebelum bangun, berdoa. Kan? Saya berdoa. Saya lupa menyerahkan semuanya ke dalam tuntunan Roh Kudus. Ini ya, ternyata di situ kekalahan saya, ya. Sudah tahu, ya, kalau kita menyerahkan semuanya, ya, melampaui segala akal kita, ya, dengan segala kepercayaan dan iman, kita serahkan semuanya ke dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu melampaui segala akal, amin.
melampaui segala akal, dan dia akan melakukan dengan lebih tepat dan sempurna. Ya. Hidup ini, saudara, kalau diri kita yang pimpin, akal kita yang pimpin, semua berdasar logika, Anda banyak gagal. Pasti. Karena hidup ini tidak bisa hanya mengandalkan logika. Ya. Banyak orang-orang mengandalkan logika, gagal total. Mungkin mereka di satu sisi berhasil, di dalam satu sisi yang kecil, tapi biasanya rumah tangganya gagal. Ya. Dan secara umum dalam kehidupan kegagalan. Tapi kalau kita percayakan Roh Kudus, ya, kita korbankan kepintaran kita hampakan, ya, kita minta Roh Kudus dengan iman, segenap hati, segenap jiwa, kita minta Roh Kudus pimpin. Kadang-kadang, saudara, bahkan kita akan berkata-kata sesuatu di luar jangkauan akal kita. Yang penting kita bicara saja atau melakukan sesuatu seturut dorongan Roh Kudus, itu pasti tepat, sangat tepat dan sempurna. Ya, coba 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 2 ayat 27. Ya. Baca. Saudara, ini konsep, saudara, saya dapati dan saya harus katakan. Yang kita terima ini, tubuh dan darah ini, ya, dia punya wujud yang sebenarnya akan kita terima adalah roh Yesua Masih, roh Tuhan yang penuh otoritas dan kuasa. 1 Korintus 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya. Tolong bacakan. Ayat 27. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Siapa yang baca dulu? Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayatnya yang 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu Ya. tetap ada pengurapan Amin. yang telah kamu terima Amin. daripadanya. Amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, Amin. tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, Ya. tidak dusta. Amin. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, Ya. demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Saudara, tidak perlu orang ajar kalau orang itu ada Roh Kudus. Tapi bukan berarti Anda tidak perlu datang ibadah, saudara. Itu perlu. Artinya ini secara umum, ya. Bahwa kalau kita hidup, kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti berhasil, tidak mungkin gagal, ya. Kita taklukkan segala kepandaian kita, ego kita, ya, kepada Roh Kudus. Saudara, pasti kita tidak akan salah, kita tidak akan kecewa, ya, karena Roh Kudus mengajar. Demikian juga Yesus berkata, aku akan pergi pada Bapa, dan dia akan mengirimkan kepada kamu, yaitu Roh Penghibur. Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu di dalam segala kebenaran. Saudara, kami ini mengucap syukur bahwa yang kami lihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Jadi kita jadi anak Tuhan itu bukan cuma lambang, kiasan, atau suatu predikat yang simbolis saja, tapi benar-benar ada kuasa otoritas, ya. Kami perintahkan iblis, kami mengalahkan iblis, bekerja roh jahat, dihancurkan, menyembuhkan orang. Bahkan secara khusus kami saksikan ini, istri saya ini sebenarnya kan, saudara, kalau mau ini bicara secara biologis, kalau ini sebenarnya subur, ya. Jadi kami dari dulu tidak tahu, saya tahu dari mana ini, tapi ya saya tahu dari seorang hamba Tuhan, saya sudah lupa siapa. Dia bilang kalau orang sebenarnya tidak perlu alat kontrasepsi, cuma tumpang tangan saja. Tumpang tangan supaya kalau sudah waktunya supaya menstruasinya seperti itu, saudara. Ini kalau apa kalau sebenarnya mau ini semua berapa kali semua jadi sudah berdoa, Tuhan minta izin, Tuhan saya sudah keluar, sudah umur lah, ya, kamu sudah masuk keluar sudah. Dulu Hana, waktu Hana ini kami berdoa juga, suara Tuhan datang begini, hambaku jangan
itu adalah berkatku. Oh, masih dia ya Tuhan siapkan. Ya betul, no? Jadi memang setelah lama itu, oh satu tusuk. Sering dia setelah sudah lama. Betul. Begitu sebaliknya juga yang mau merindukan ini apa memohon berdoa tanpa putus asa, tanpa lebih hari, lebih beriman, lebih hari, lebih percaya. Kalau saya berdoa tiap kali dia main, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan berikan berkat seorang anak berkat. So jadi seorang dan itu sama kuasa Tuhan. Sekali tidak perlu kontrasepsi. Dan istri saya ini termasuk seorang yang subur. Tapi biasanya fit. Satu bulan sebenarnya. So mereka sudah subur. Ayo berdamai dengan Tuhan. 2 minggu. pernah satu. So lama mungkin. Masalah itu orang ini pas waktu. So jadi ini. Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Saudara, begitu saudara. Ini kuasa Tuhan. Amin. Nah karena itu berdoa. Anda sebaliknya kan, berarti yang belum punya momongan, berarti kebalikan dari saya harus berdoa. Ya, berdoa dengan beriman. Ya, berdoa yakin. Minggu ini belum jadi. Minggu depan lagi bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih. Bagi mungkin saya banyak kali seperti itu. Kalau Tuhan sudah mengajari kami tentang tindakan iman, ya. Kita ini ada kuasa. Amin. Saudara, sekarang sains, para ilmuwan, semua tidak dapat lagi mengingkari bahwa dunia ini dan segala isinya terjadi lewat gelombang suara yang dinamakan apa? Teori Big Bang teori. Mereka berkesimpulan bahwa dunia ini terbentuk karena suatu ledakan, suatu getaran suara, ya, yang dianggap seperti ledakan. Ya. Dan sehingga semua mulai berproses, mulai terjadi matahari, bulan, dan bintang, dan alam semesta ini, dan bumi dan segala isinya terjadi lewat suatu bunyi. Ya. Ternyata itu bahwa cocok dengan firman Tuhan, bahwa dunia ini dijadikan lewat firman-Nya. Amin. Tuhan berkata, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang. Ya, bahkan apa saja yang kita perkatakan di dalam keluarga, saudara, saya tetap perkatakan terima kasih Tuhan, kekayaan dan kelimpahan yang diperlukan Bapak Yahweh adakan. Ya, mungkin ini hari belum terjadi. Ya, besok, lusa dan lain sebagainya pasti terjadi. Amin. Seperti itu kita memperkatakan sesuatu dengan kuasa, dengan iman. Lambat cepat itu akan terjadi. Karena apa yang kita perkatakan itu akan bekerja. Ya, kalau kita mengorakan, istilah kata kalau di dalam kalangan kita, mengorakan sesuatu, itu akan terjadi. Amin. Karena Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini, terikat di surga. Saudara tahu itu kunci. Kunci adalah otoritas. Ya, kalau kita buka, terbuka. Ibarat kita masuk rumah. Kalau kita mau buka, terbuka. Kalau kita mau tutup, dia tertutup. Ya. Jadi itu ada yang terjadi cepat, ada yang akan terjadi agak lama, ada yang makan waktu agak lama. Yang jelas itu akan terjadi. Jadi kasih dalam Tuhan hidup ini, saudara, mari kita positif ya. Apapun perjuangan kita hari-hari ini, saudara tetap percaya. Saya percaya dunia ini akan menuju pada suatu kebaikan. Suatu kebaikan yang luar biasa akan terjadi. Saya beriman. Saya telah menggumuli. Saya katakan terus terang. Saya menggumuli segala yang jahat di dunia ini dibatalkan, di-cancel, dia gagalkan, dihancurkan. Ya. Karena kami ingin melihat banyak keselamatan terjadi pada banyak jiwa-jiwa. Saudara, itu akan terjadi. Amin. Lestari. Kalau saya masuk ke jamuan ini. Jadi itu sudah perkataan tetap yang baik, jangan pernah kecewa, jangan pernah, aduh Tuhan pelama le ini dia, orang ini dia, aduh Tuhan suka mengalami bebas finansial ini belum terjadi, bebas masalah finansial Tuhan, supaya Tuhan semua melayani sepenuh waktu, full time.
Ya, biar kasih tinggal juga usaha. Nanti ada orang yang hendak. Ya. Tapi karena Tuhan belum memungkinkan ini, jadi Tuhan kapan ini mau terjadi? Nah, itu terlalu berguna. Nah, firman katakan hari ini, percaya, berkatakan dengan iman, dan itu akan terjadi. Saya sering berkatakan dengan iman di dalam doa bahwa antikris, program antikris, iman Tuhan sembuhkan, betul itu. Ya, ini kan, saudara, saya mau katakan bahwa bukan semua di dalam kitab suci. Itu semua adalah firman. Kitab suci itu disusun oleh manusia. Bahkan ada kitab-kitab yang belum masuk kanon ini adalah sebenarnya kitab dari Tuhan. Pasti banyak. Nah, di situ ada kamus, di situ ada sejarah, di situ ada tulisan, ada diklasifikasikan sebagai hukum, ketetapan, aturan, nasihat. Ya. Jadi sebenarnya bukan dari Kejadian sampai Wahyu itu. Bahkan ada itu ada klasifikasinya. Ya. Nah, kalau saya melihat bahwa penyataan atau revelation atau wahyu itu penyingkapan, ya. Apa yang akan terjadi? Contohnya dalam hidup kita, kami berapa kali tunjukkan anak mau celaka, karena anak Naomi tunjukkan mau celaka dia, celaka berat. Maka kami berdoa, suami istri, yakin Tuhan kami berdamai. Cuma 1-2 hari memang celaka. Celaka mah cuma celaka kecil, cuma apa dia tergores di lutut karena jatuh dari motor. Ya. Padahal sebetulnya kalau tidak didoakan, ya, itu akan terjadi berat, fatal. Begitu juga di dalam wahyu. Ya. Wahyu itu penyingkapan, bukan sesuatu yang harus terjadi. Memang itu kedaulatan Tuhan sih, ada yang harus terjadi, tapi ada yang bisa tawar-menawar. Seperti Abraham dengan Lot, Abraham dengan Tuhan. Waktu Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham berdiri, Tuhan, oh Tuhan, jangan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar Tuhan? Benar ada 50 orang benar, tidak binasa. Jadi Tuhan juga tawar-menawar dengan anak Tuhan. Ya. Begitu juga Musa. Tuhan sudah marah kepada bangsa ini karena bersungut-sungut. Lalu ditekan sini. Ya, Tuhan marah kepada bangsa Israel, bangsa tegak tengkuk. Tuhan bilang, aku akan binasakan semua. Memang Tuhan sudah keputusan ini. Ini keputusan. Oh, Musa bilang, Tuhan bilang, bagaimana kalau bangsa lain lihat Tuhan? Orang Tuhan bengis, kasih bangsanya keluar dari Mesir cuma dibinasakan. Kalau dia bertawar-menawar, dan dia bilang, ini Musa ini. Musa, karena itu Tuhan katakan Musa itu hatinya sangat lembut, paling lembut. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan membinasakan ke bangsa Israel, kita jadi dulu dan Tuhan binasakan. karena Tuhan memandang kepada hambanya Musa ini, yang dia sayangi, apa yang terjadi? Maka dia merubah keputusan. Ini sudah keputusan, apalagi baru penyataan. Sebenarnya kalau di dalam pandangan diumpamakan kepada kita manusia, Tuhan solia ini dunia, ibarat orang, dia suka makan daging, lama-lama, tidak lama ini darah tinggi, dia tidak berubah dia pola makan, tidak lama-lama mau stroke ini. Itu kan dia sudah prediksi, dia sudah tahu dunia ini, dia solia itu permainan di dunia, akan muncul ini kekuasaan antikris. Tapi apakah ini harus terjadi? Saudara, anak Tuhan berhak untuk tawar-menawar. Saya sudah berdoa. Dan saya tahu bukan cuma saya. Banyak juga anak-anak Tuhan. Gereja berdoa. Tuhan, 7 miliar jiwa, selamatkan. Saya juga sudah hari-hari berlalu, saya berkorban. Saya tidak lagi melihat teman-teman saya. Karena saya ingin mengejar pemakaian Tuhan. Sebenarnya harusnya saya dulu itu saya pikir, kalau waktu saya bertobat harusnya saya datang kepada teman-teman saya, sesama teman minum, teman-teman tetangga, teman-teman yang saya sayang sama mereka sebenarnya. Tapi waktu saya bertobat saya sudah putus hubungan memang. Padahal saya sayang. Saya dengar banyak yang mati tetap jadi pemabuk, ya? Mati karena minuman keras. Saya bilang Tuhan, kesian. Sebenarnya kita harus uji sama mereka, ya? Tapi saya bilang Tuhan, kalau begitu,
ya, teman-teman saya sudah korban, tapi saya rindu 7 miliar jiwa. Kalau boleh, karena doa saya ini 7 miliar jiwa sudah diselamatkan. Nah, saya melihat hari-hari ini bantu doa saudara terjadi saudara. Sebenarnya dunia ini sudah akan menuju kepada kesusahan besar, tetapi karena anak-anak Tuhan gerakan yang bangkit ini, saudara, kita melihat termasuk pandemi ini mulai reda, ya, mulai akan terjadi hal positif. Kita akan berdoa pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Amin, puji Tuhan. Dan kita berdoa dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih yang semuanya akan mengenal Tuhan. Sebagaimana di dalam Sakaria 14 ayat 17, toh? Sakaria 14 ayat 17 tolong dibacakan. Ayat 17. Ya, itu terakhir saja. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Ya. Yahweh semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya. Satu saat seluruh dunia akan datang ke Yerusalem. Seluruh dunia akan menyembah Yahweh. Ya. Satu saat semua akan menyembah Yahweh. Kita seluruh umat manusia keturunan Adam akan menyembah Yahweh. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Yahweh, Tuhan langit dan bumi, terima kasih Engkau sudah mengajari kami saat ini. Engkau mengungkapkan kebenaran mengisi hatimu bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu, bukan cuma secara simbolis, tetapi Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa dan otoritas untuk berhasil, untuk Bapa mengalami mujizat-mujizat, untuk kami mengalami terobosan-terobosan baru. Dan apapun yang baik yang berkenan kepadamu, oh Tuhan, Engkau yang menentukan itu terjadi pada kami. Apapun keperluan kami hari-hari ini, Bapa, kami percaya lewat kuasa ibadah ini ada mujizat terjadi. Bapa Yahweh, saat ini kami siap masuk kepada perjamuan kudus Tuhan. Sebagaimana yang Kau perintahkan, itu kami kerjakan, maka kami akan melaksanakannya. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang pimpin semuanya, supaya apa yang telah Engkau nyatakan lewat kebenaran firman, bahwa bukan cuma roti dan air anggur biasa yang akan menjadi bagian kami, tetapi sesungguhnya adalah Roh Kudus dari Tuhan, sesungguhnya adalah karakter, sesungguhnya adalah kuasa, adalah otoritas-Mu yang semakin hari semakin bertambah-tambah, dan kami yang berkurang-kurang, Tuhanlah yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan.